springkingnya yang kayak coba tangan di atas ya. Coba 1, 2, 3. Tangan di atas mencapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Pak akan absen ya nak? Absen dulu. Yang Pak absen tolong dijawab ya. Clara hadir? Oh iya hadir. Oke. Fauzia hadir. Pak Is hadir. Alhamdulillah hadir semua ya nak? Ya alhamdulillah. Ya sekarang alhamdulillah kita hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya nak. Selanjutnya Pak akan menyampaikan materi ya nak, materi tentang cara perkalian bilangan desimal. Nah, yang ada di buku kita, buku matematika kelas 5 ya. Nah, ini kita kan kemarin sudah itu kan belajar sebelumnya pecahan. Sekarang kita masuk bab 3 ya nak, tentang perkalian bilangan desimal yang ada di buku kalian. Ya. Baiklah. Di sini Pak ada videonya, materinya di buku ada ya biar jelas lagi. Nah ini kan sama kan? Nah Pak akan menampilkan videonya atau materi di video. Sekarang kalian silakan perhatikan. Nah Pak akan putar videonya. Adik semuanya, kembali dengan belajar bersama Mutiara. Sambil perhatikan. Masih tentang pelajaran matematika, tapi kali ini adalah kelas 5 SD. Bab 3 yang judul babnya adalah perkalian bilangan desimal. Pada bab sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bilangan desimal dan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang perkaliannya, yaitu perkalian bilangan desimal. Pertama, menghitung bilangan bulat dikali bilangan desimal. Dadang sedang berusaha untuk membungkus kado yang dihiasi dengan pita. Dia membutuhkan 2,4 meter pita. Harga sebuah pita adalah Rp800 per meter. Tentukan harga 2,4 meter pita tersebut. Jadi tadi Dadang membutuhkan 2,4 meter pita dan 1 meternya dihargai Rp800. Nah berapa ya semuanya? Pertama buatlah garisnya dulu. Ada garis sepanjang 3 meter. Harga 1 meternya yaitu Rp800. Nah untuk 2,5 meternya itu berapa? Tulislah kalimat matematikanya. Harga rupiah per meternya itu Rp800. Nah 2,4 itu berapa rupiah? Jika 1 meter dihargai Rp800, maka 2,4 meter dihargai berapa? Kalimat matematikanya adalah 800 dikali 2,4. Perhatikan ilustrasinya ya. Harga untuk 1 meter itu Rp800. Nah harga untuk 2 meter itu 800 kita kali 2. Harga untuk 3 meter itu 800 kita kali 3. Jadi panjang untuk 2 meter 800 kita kali 2 yaitu Rp1.600. Dan harga untuk 3 meter 800 kita kali 3 yaitu Rp2.400. Sekarang sudah ketemu ya harga 1 meter, harga 2 meter, dan harga 3 meter. Harganya lebih mahal dari 2 meter pita, tetapi lebih murah dari 3 meter pita. Jadi mungkin sekitar 2.000. Harganya kurang dari harga tengah antara 1.600 dan 2.400. 2,4 meter adalah sekitar setengah dari 5 meter yang harganya 4.000. Jadi harga pita tersebut sekitar setengah dari 4.000 yaitu 2.000. Seperti yang ditunjukkan oleh panjang pita, ketika bilangan pengali merupakan bilangan desimal, kalimat matematikanya sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitungnya. Ayo jelaskan ide-ide di bawah ini. Pertama, idenya Kadek. Pertama-tama saya berpikir tentang harga 0,1 meter pita.
Harga 0,1 meter yaitu 800 kita bagi 10 yaitu Rp80 per 0,1 meter. 2,4 meter adalah 24 dikali 0,1 ya. Jadinya harga 2,4 meter sama dengan 80 kita kali 24 hasilnya adalah 1920. Untuk memahaminya perhatikan tabel berikut. Nah, untuk Rp800 itu adalah harga 1 meter. Lalu yang Rp800 tadi dibagi 1/10 menghasilkan 80. Begitu juga dengan panjangnya, sama-sama dibagi 1/10 menghasilkan 0,1. 0,1 juga dikali dengan 24 hasilnya adalah 2,4. Jika tabel di bawah, yaitu tabel panjang kita kali 24, maka tabel atas juga kita kali 24. Makanya 80 dikali 24. Hasilnya adalah 1920. Lanjut ke idenya Cia. Saya menggunakan aturan perkalian. Misalkan 2,4 meter adalah banyaknya pita untuk 1 orang. Maka banyaknya pita untuk 10 orang adalah 24 meter. Nah, untuk ide Cia ini harga 1 orangnya 800 kita kali 2,4. Tapi si Cia ingin menjadikan 2,4 bilangan bulat. Makanya 2,4 dikali 10 oleh Cia akan menghasilkan bilangan bulat. 2,4 dikali 10 adalah 24. Jadinya 24 ini adalah untuk 10 orang. 800 kali 24 menghasilkan 19.200. Nah, itu untuk 10 orang ya. Makanya kalau untuk 1 orang yang 19.200 ini dibagi 10 menghasilkan 1920. Jadi jika harga untuk 10 orang adalah 19.200, maka harga kita untuk 1 orang adalah 1920. Ayo jelaskan cara menghitung 800 dikali 2,4 dalam bentuk vertikal. 800 kita kali dengan 2,4. Lakukan perkalian secara biasa. Ada 1 angka di belakang koma yaitu angka 4. Kita kali 24 yaitu dengan 10 menghasilkan 24. 800 dikali 24 adalah 19.200. 19.200 ini karena yang atas kita kali 10, maka hasilnya kita kali 1/10, maka akan menghasilkan 1920. Atau bisa juga perkalian ini kita lakukan secara biasa dan ada 1 angka di belakang koma yaitu 4 dan 0. Karena pengalinya ada 1 angka di belakang koma, maka hasilnya juga ada 1 angka di belakang koma. Berhubung angka 0 di belakang koma tidak dianggap, maka hasilnya adalah 1920. Bagaimana cara mengalihkan 800 kali 2,4 dalam bentuk vertikal? Pertama, kita mengabaikan dulu tanda koma dan menghitung seperti pada perkalian bilangan bulat, yaitu 800 kali 4 menghasilkan 3.200 dan 800 dikali 2 menghasilkan 1.600, lalu dijumlahkan. Yang kedua, kita meletakkan tanda koma dari bilangan hasil perkalian dengan posisi yang sama dari kanan seperti tanda koma pada bilangan pengali. Banyaknya angka setelah tanda koma adalah 1 angka, yaitu angka 4. Hasilnya juga harus begitu, banyaknya angka setelah tanda koma adalah 1 angka juga, yaitu angka 0. Nah, angka 0 setelah tanda koma itu tidak dianggap apa-apa. Makanya 800 dikali 2,4 menghasilkan 1920. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa luas dari sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang yang memiliki lebar 3 meter dan panjangnya 2,5 meter? Seperti yang kita tahu, luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kalimat matematikanya bisa 3 dikali 2,5. Menurut perkiraanmu, berapakah luas taman bunga tersebut dalam meter persegi? Nah, kira-kira berapa ya 3 dikali 2,5 meter?
Kalau untuk 3 dikali 2 adalah 6 meter, dan untuk 3 dikali 3 adalah 9 meter. Untuk hasilnya itu di antara 6 meter dan 9 meter. Hitunglah jawabanmu dalam bentuk vertikal di bawah ini. Lakukan perkalian secara vertikal. 5 dikali 3 sama dengan 15, 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu dijumlahkan menghasilkan 75. Karena pengalinya ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5, maka hasilnya juga harus ada satu angka di belakang koma, yaitu juga angka 5. Jadi hasil dari 3 dikali 2,5 adalah 7,5, sama-sama ada satu angka di belakang koma. Atau kita bisa menganggapnya sebagai perhitungan bilangan bulat. Jadi kita hanya perlu menyelaraskan sisi kanan 6 buah 1 meter sama dengan 6 meter persegi, dan 15 buah seluas 0,1 meter persegi sama dengan 1,5 meter persegi. Jadi totalnya 7,5 meter persegi, sama dengan perhitungan yang tertulis secara vertikal. Lanjut, ayo hitunglah perkalian di bawah ini dalam bentuk vertikal. Contoh nomor 1 saja ya, 60 kita kali dengan 4,7. 7 dikali 60 menghasilkan 420. 4 dikali 60 menghasilkan 240, lalu kita jumlahkan. Jadinya 2820. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya juga kita taruh koma di belakang satu angka. Karena angka yang di belakang koma adalah 0, berarti tidak diangkat. Jadinya 60 dikali 4,7 adalah 282. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6 kamu kerjakan di buku latihanmu sendiri ya. Setelah itu baru kamu cek kunci jawabanmu dengan ini. Ayo, apakah kamu sudah benar semuanya? Video selanjutnya yaitu tentang menghitung bilangan desimal dikali dengan bilangan desimal. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bilangan bulat yang dikali bilangan desimal. Nah, video selanjutnya kita belajar tentang bilangan desimal yang dikali dengan sesamanya, yaitu bilangan desimal. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video setelah video ini tentang kelanjutan dari bab ini juga. Terima kasih bagi adik-adik yang telah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah anak-anak. Tadi apa yang kalian lihat? Apa kesulitannya di nomor koma? Coba, apa kan ada masalahnya kan? Nah, apa berarti kalian tidak bisa menghitung yang di koma kan? Kalau kalian biasa kan misalnya 7 kali 8 berapa? 56, itu tidak ada komanya Nah, kalau tadi kan misalnya 2,4 dikali ya berapa? 800 Nah, kalau dia ada 0 di belakang koma jadi itu tidak dihitung Ya, misalnya tadi kan 1900,0. Nah, jadi 1900 tidak usah dihitung. Kalau dia nggak ada 0 jadi 19.000 Kalau dia karena ada 0 tuh jadi cuma 1900. Nah, kayak gitu kan. Nah, nanti kita ini Pak sudah ada namanya kotak kado yang kayak pita tadi, seperti sama kita kan materi Pak sudah persiapkan. Ini pitanya kita buka sudah berukuran 2,4. Ya kita buka. Nanti bisa kalian ukur Nah, ini panjangnya sekitar 2,4 meter ya. Nah, 2,4 meter coba Nah, 2,4 meter. 2,4 meter ini. Nah, panjangnya sama kok 2,4 meter dikalikan tadi 800 kan. Nah, kita ukur Pak, alat ukurnya dulu. Tadi ada apa? Ada meteran. Nah, ini kalau Mister naik tidak sampai kan cuma 1 meter. Nah, karena ini kita
pakai meteran saja, nah. Nah, kita hitung. Coba kalian ukur. Nah, coba dipegang, nah. Nah, dari ujungnya kita ukur pakai benar 2,4. Nah, kurang lebih naik 2,4 ya. Nah, 2,4 ya. Ya, 2,4. Nah, sudah naik, berarti benar ya 2,4. Nah, sekarang Pak minta kalian coba mengukur ini. Nah, ini sudah Pak siapkan apa? Ya, dari tali rapia atau tali plastik. Nah, untuk mengukur yang sama seperti pita ini, nah ya. Ya, untuk biar kita bisa dapat hasil yang sama seperti yang di video tadi atau di materi tadi. Nah, coba nak. Coba ya bagian sini dulu, pegang. Nah, bagian BI. Nah, kita itu ini nak pegang ujungnya. Nah, ini BI, ini lah. Ini nak pegang ujungnya. Nah, coba kalian ukur nak. Nah, sampai 2,4. Nah, berarti harus mana nak? Coba. Nah, di sini kan 240 nih sama 2,4 meter. Nah, ini kita gunting lah ya. Coba kalian gunting lah. Coba. Nah, ini. Rata ukuran 2,4. Oh iya, mantap. Nah, dah. Nah, berarti sudah dapat ya. Dapat. Nah, nanti kita kembalikan lagi. Nah. Ini alatnya kita kembalikan lagi. Nah, berarti sudah naik sama-sama dapat 2,4 meter ya. Pita sama ini kita anggap saja seperti kita ini kan. Nah, ini sudah Pak ini kembalikan lagi. Jadi sudah paham kan? 2, meter 2,4 kan? Nah, ini hasilnya ya. Nanti setelah itu kita kalikan 2,4 meter. Tadi harganya berapa? Per meter 800 rupiah. Nah, 800 rupiah ya. 800 rupiah. Ya, 800. Berarti berapa tadi? 800 dikali berapa? 2,4. Nah, 800 dikali 2,4. Nah, ini seperti kita tadi, Pak jelaskan dulu 800 dikali 2,4 naik. Nah, seperti tadi naik. Nah, kita perkara ini nama bentuk vertikal. Nah, coba kita kalikan dulu. Nah, kalikan ke bawah seperti biasa ya. Nah, 0 kali 4 berapa nak? 0. Terus 0 kali 4 lagi? 0. Nah, 8 kali 4 berapa? 32. Ya. Terus sekarang 0 kali 2 berapa? 0. Nah, jadi turun di sini ya nak ya. 0. Terus 0 dikali 2 lagi berapa? 0 lagi ya. Nah, sekarang 8 dikali 2 berapa? 8 dikali 2? Nah, 16. Nah, kita jumlahkan nah ke bawah jadi. Nah, kita turun berapa? 0. 0. Naik lagi. Nah, turun 2. 8. 1. Nah. Oh, 9 ini. Maaf. 9. Nah, jadi komanya berapa coba? Hitung. Berarti 1. 0 1 di 0 di belakang koma cuma 1 berarti sini naik. Nah, 1920,0. Nah, kalau dia tidak 0 ada 0 tadi berapa? 19.200 ya. Nah, jadi kalau dia ada 0 koma berarti dianggap cuma 1920. Ini kita anggap tidak ada naik. Nah, tadi tetap hasilnya 1920. Nah, jadi gitu ya. Nah, sudah paham sampai sini? Nah, ya ini kayak tadi yang namanya media konkret melalui pita tadi kan yang sudah Pak input tadi seperti pita menjadi angka tadi 2,4. Nah, sudah kita ukur ini sama dengan tali plastik dari atau tali rapia ini Nah, sudah ya. Nah, sudah paham nanti setelah ini apa? Pak kasih soal atau latihan. Ya, sudah ini Pak simpen. Ini Pak kasihkan apa? Materi. Oke. Pak. Ya, lagi dah materinya Pak. Ini dompet.
Nyarinya seperti tadi mudah kan? Kalian ke bawah ya. Nah, boleh. Ya, ini soalnya Pak bagikan satu-satu untuk kalian kerjakan. Dibalik lah. Ini ada yang dibalik. Nah. Berarti komanya dua nak. Satu dua.
Aduh, sikat lagi ya, iya, latihan lagi. Tapi itu untuk PR ya, untuk itu ya, orasi atau tuh. Iya, nanti. Iya. Ya, nah, komanya dua, nah satu ya benar, di dua, iya, pintar. Nah, sikat lagi, satu lagi. Nah, ya pintar nah. Komanya dua, nah, satu dua, nah, benar, pintar. Nah, yang ini salah, nah itu komanya dua, bukan di ini. Berarti satu dua, nah di sini. Nah, iyalah dia. Nah, pintar. Ini cewek. Nah, kan kamu karena kan komanya dua kan? Nah, ya benar. Berarti komanya itu nah dua, satu dua. Nah, berarti di sini di dua. Nah, ini yang apa sih nonton? Nah, ini dua koma ya. Buat koma. Sudah dua nih koma. Nah, iya koma buat koma. Dua koma. Nah, ya. Dua koma. Nah, sudah. Yang satu lagi. Nah, ya sudah tuh. Satu lagi. Nah, boleh diorekan ya. Satu lagi nah buat sini. Nah, 8,6 dikali 1,3. Ya. Nah, ya nah. Komanya nak dua lah. Satu dua. Ya satu dua ya benar begitu ya. Nah, pintar. Nah, ya benar. Iya. Pintar ya benar. Iya. Ya. Buat tanggalnya ya hari ini ya nggak tahu ya. Buat hari nama kan ya. Buat tanggalnya juga tak lupa. Ini kan kelas 5 ya, hari tahu kan ke hari Jumat jadi tahu ya. Nanti tanggal 8. Iya, 8 bulan 12 tahun 2023 ya benar. Iya. 2023. Beda latihan ini dulu beda latihan tentang ini latihan perkalian bilangan desimal. Nah, boleh ditulis judul latihan perkalian bilangan desimal. Yang di atas latihan tuh nah latihan perkalian bilangan desimal ya. Perkalian bilangan desimal. Perkalian bilangan desimal itu nah. Perkalian bilangan desimal ya latihan perkalian ya. Apa kok iya dalam kurung perkalian bilangan desimal boleh perkalian bilangan desimal apa nah? Perkalian bilangan desimal ya. Desimal itu berkoma nah ya berkoma ya perkalian bilangan desimal berarti yang berkoma ya. Nah ini kalau sudah selesai ya nanti ini Pak aku dulu ya nak. Ini sudah ngerti kan berarti sudah dapat kita ya bacaannya yang tadinya kalian tidak tahu yang berkoma itu kan di mana nah kayaknya kan kalian ini kan satu komanya nah berarti cuma satu di koma di atas tadi nah 0 koma ini sudah Pak hapus nah kalau yang baru saja latihan 2 nah ya nah sudah sekarang Pak hapus ya. Sekarang Pak hapus nah. Ini kalian sudah kan sudah ngerti nah, sekarang Pak ambil ya hasilnya nanti kalian Pak koreksi ya nanti Pak itu sudah ya sudah ya. Ini ya sudah ini ya, sudah ya sama sudah ya sudah yang sudah sini sudah Pak kamu ya nah pintar lah hasilnya kayaknya benar semua nih berarti sekalian sudah paham ya sudah ngerti tentang perkalian bilangan desimal ya baik itu 0, yang 0-nya 1 di belakang atau 0-nya 2 ya sudah nah ya sudah pintar berarti cuma waktunya dalam waktu 5 menit selesai nah, alhamdulillah berarti kalian sudah ngerti nah ya perkalian bilangan desimal ya. Nah sudah nah ya sudah oke nah tinggal lima juga nah. Nah sudah ya baik Pak
latihan ya, namanya LKPD nih, lembaga kerja peserta didik ya. Kalau LKS lain lagi siswa ya. Karena ya kalau LKS namanya lembaga kerja siswa, ini LKPD. Yang sudah kalian kerjakan tadi alhamdulillah semuanya berarti benar. Berarti rata-rata sudah bisa semua ya. Alhamdulillah sudah terpecahkan masalahnya. Ya yang kemarin kan banyak tidak tahu kan perkalian itu yang desimal itu gimana kan. Nah, tahunya kan perkalian biasa ya. Nah, misalnya 11 kali 10 110. Nah, 110 kalau dia ada koma di belakang 1 berarti tak dihitung lah ya. Nah, berarti 11 ya. Nah, itu makanya beda. Kalau di perkalian biasa dihitung nah. 11 kali 10 110. Nah, gitu ya. Kalau perkalian bilangan desimal ini 0 di belakangnya koma tidak ditulis atau tidak dianggap. Nah, jadi tidak di itu dianggap atau tidak kita tidak ada maksudnya ya. Jadi sesuai yang di depan saja, yang di belakang koma tidak dihitung kalau angkanya 0 ya. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke materi 2. Nah, nanti sebelum materi 2 kita tepuk itu lah, sedikit dulu lagi ya. Ya biar kalian tuh coba tepuk semangat dulu lah. Nah, tepuk semangat. Nah, baiklah Pak di tengah. Biar nanti kan yang sesi keduanya ini kan biar semangat. Nah, biar kalian tidak ngantuk ya. Karena ini sudah siang ya. Kita es breaking lagi ya. Nah, es breakingnya tepuk semangat ya. 1 2 3. Tepuk semangat. Alhamdulillah semangat. Jadi kita lanjut ke sesi keduanya ya, yang intinya ya. Nah, tadi kan ini sudah kado. Nah, di kado ini Pak ada cara kedua nah ya. Nah, perhatikan, kalian boleh saksikan di video ini. Cara kedua untuk perkalian bilangan desimal. Oke semua, Nah, selamat silakan kembali. dua cara perkalian Untuk desimal. pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar cara menghitung perkalian desimal. Kali ini kita akan belajar dengan dua cara. Nah, ada dua cara. Silakan adik-adik Ini simak yang masuk pembelajaran koma. kita kali ini dari awal hingga akhir. Nah, perhatikan. Supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian terapkan. Oke adik-adik, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan langsung ke materinya. Adik-adik bisa perhatikan di sini contohnya sudah ada, yaitu 0,9 dikali 4,7. Ini adalah bilangan desimal atau bilangan berkoma. Cara yang pertama yang kita gunakan adalah dengan mengalikan bilangan desimal ini dengan perkalian biasa. Maka langsung kita hitung saja ya. Perhatikan di sini komanya harus sejajar. Nah, kita kalikan seperti perkalian biasa pada umumnya. Dari bawah dulu, 7 dikali 9. 7 dikali 9 hasilnya adalah 63. Maka yang kita letakkan di bawah sini adalah satuannya. 63 satuannya adalah 3. 3-nya kita letakkan di bawah 7. Kemudian 6-nya kita sisipkan di samping 9. Nah, yang selanjutnya adalah 7 dikali 0. 7 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 6 menjadi 6. Kita tulis di bawah 4. Nah, bilangan yang pertama sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan satuan ini, yaitu 4. Kita kalikan dari belakang terlebih dahulu, dari 9. 4 dikali 9. 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Maka yang kita tuliskan adalah satuannya, yaitu 6. Nah, untuk meletakkan 6-nya kita akan letakkan di bawah puluhan. Berarti di bawah 6 sini. Maka di bawah 6 kita tuliskan 6. Kemudian 3-nya kita sisipkan di atas sini. Selanjutnya yaitu 4 dikali 0. 4 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 3. Kita tulis maju ke depan.
Sudah selesai semuanya dikali, selanjutnya kita jumlahkan. 3 tidak ada pasangannya, maka 3-nya kita turunkan. Kemudian 6 ditambah 6, hasilnya 12. Kita tulis 2-nya di bawah, Sambil perhatikan di bawah 6. Kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 3. Sekarang 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang sudah selesai, kita kalikan semua angkanya. Langkah selanjutnya adalah meletakkan komanya. Koma ya, kalian Perhatikan ikuti di koma kan? sini kita Perhatikan hitung di hitung belakang koma koma ya. itu berapa angka. Kalau Di di belakang ruang koma sini ada 1 angka ya, 9. Ya, Kemudian di belakang koma 4,7 ada 1 angka juga. Berarti Berarti dua. menjadi 2 angka Dua ya. di belakang koma. Maka untuk meletakkan komanya, karena 2 angka berarti kita hitung juga 2 angka dari belakang. Berarti 1, Nah, itu naik. 2. Nah. Kita letakkan komanya di belakang 4. Nah, kan benar kan ya? Sehingga Tadi kan? Nah, hasilnya udah kan? Sekarang kan lah. menjadi Sudah bisa kan? 4,23. Jadi hasilnya Nah, 4,23. ini Nah, contoh yang pertama. contoh pertama Kita masuk ke 4,3. Nah, contoh kan yang mudah kan? kedua. Nah, ya, nanti kalian pas naik kelas 6 kan bisa sudah kan? Ini belajar. Nah, Kita susun. sekarang cara kedua, perhatikan. Perhatikan adik-adik, ingat Perhatikan, tadi perhatikan adik-adik. komanya harus sejajar ya. Sudah? Nah, ini kan 1 naik. Sekarang kita Komanya carikan dari harus sejajar sini, jangan sebelah sini naik. ke belakang, Nah, ya. perhatikan. Ya. Berarti 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya adalah Sambil kalian perhatian. 40. Maka yang kita Sambil koreksi, tuliskan nah. adalah Nilai kalian waktu-waktu semua rata-rata, nah. Hampir 100 semua, nolnya benar kita semua. letakkan di bawah 5 di sini. Nolnya kita taruh, kemudian 4-nya kita sisipkan di atas. Selanjutnya 8 dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Kemudian tambahkan dengan 4 menjadi 36. Kita letakkan 6-nya di bawah 8. Jadi ingat, yang diletakkan hanya satuannya, kecuali nanti di akhir baru kita tuliskan keseluruhan angkanya. Di sini tadi 36, maka kita tuliskan di sini 6 dan 3-nya kita sisipkan di belakang 4. Nah, selanjutnya masih ada angka yang harus kita kalikan, yaitu 8 dikali 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Tambahkan dengan 3. hasilnya menjadi 19. Karena ini yang terakhir angkanya, maka kita tuliskan Dituliskan semua ya, seluruhnya, 19. yaitu Nah, 19. 19 kan? Nah, Sudah selesai bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua, bagian kedua kalikan 0 ya. yaitu dari belakang terlebih dahulu. Ya. Jadi diingat harus dari belakang ya. Nah, 5 kali 0 berapa? Nol Nah, dikali perhatikan. 5 hasilnya Berapa, Nak? adalah 0. 0, letak 0 ya. Letakkan di bawah Nah, perhatikan. bulan. Nah, 0 ya. Kemudian 0 dikali 4 hasilnya adalah 0 juga. Letakkan di bawah 9. 0 dikali 2 juga hasilnya 0. Sekarang kita jumlahkan. Kemudian 6 ditambah 0 hasilnya 6. 9 ditambah 0 hasilnya 9. Dan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan komanya ya. Nah, perhatikan di sini 2,45. Di belakang koma terdapat 2 angka. Nah, yang ini 0,8, di belakang koma ada 1 angka. Berarti keseluruhan di belakang koma ada 3 angka. Maka kita letakkan Nah, itu kan komanya 3 komanya angka tiga, dari tiga. belakang. Kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya ada di sini, yaitu di belakang 1. Sehingga hasilnya menjadi 1,960. Nah, untuk desimal, jika angka terakhir ada di dalam desimal adalah 0, maka nolnya bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya menjadi 1,96. ini hasilnya naik di atas 1,96. Nah, perhatikan di sini contoh selanjutnya, yaitu 0,3 dikali 1,6. Nah, cara yang kita gunakan selanjutnya
adalah cara yang kedua. Cara yang Kalau kedua nih, cara yang perhatikan. pertama tadi kita menghitung dengan perkalian. Nah, cara yang kedua kita akan ubah ini desimal ke dalam bilangan pecahan. Perhatikan 0,3 Bagi di desimal belakang pecahan, koma perhatikan. terdapat satu angka. Ini berarti per 10. Maka kita tuliskan menjadi Nah, perhatikan. 3 per 10 ya. Per 10 berarti. Jadi ini tadi di belakang koma satu angka per 10. Kemudian untuk pembilangnya langsung dituliskan 3. Selanjutnya yaitu dikali. Kemudian perhatikan 1,6. Di belakang koma terdapat juga satu angka berarti per 10. Nah, pembilangnya kita tuliskan seluruhnya bilangan ini menjadi 16. Berarti menjadi 16 per 10. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di atas pembilang ya, di bawah penyebut. 3 dikali 16 hasilnya adalah 48. Kemudian 10 dikali 10 berapa? hasilnya adalah 100. 100. Jadi Nah, sekarang sudah menjadi 48 per 100. Ini masih bisa kita sederhanakan. Bisa dikecil lagi Dengan nah, ini cara juga ya. mencari angka yang bisa membagi habis kedua bilangan tersebut. Apa Nah, bisa dibagi angka berapa? yang Kecil bisa lagi. membagi habis keduanya ini adalah angka 4. Maka akan kita bagikan dengan 4. Nah, dibagi 4. Sekarang kita berapa? bagi Coba. 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Nah, 12. Kemudian 100 dibagi dibagi 4, 4 hasilnya adalah 25. 25. Sekarang sudah menjadi 12 per 25, 25. ya. Nah, ini sudah cukup sampai di sini, tidak bisa kita Nah, ini sederhanakan. habis ya, tidak bisa lagi dibagi lagi kan? Ini angka yang bisa membagi habis Nah, tidak keduanya. bisa habis ya. Maka hasil akhirnya menjadi 12 per 25. 25. Nah, ini jadi Kita pecahan kan? masuk ke contoh yang kedua. Nah, satu lagi lah, contoh yang kedua. 0,05 dikali 2,4. Perhatikan di sini di belakang koma ada dua angka. Ini berarti per 100. Maka kita tuliskan menjadi 5 per 100. Karena di sini angkanya cuma 5, maka menjadi 5 per 100. Kemudian dikali 2,4 berarti di belakang koma 1 per 10 berarti menjadi 24 per 10. Sudah selesai, sama seperti tadi, langsung kita kalikan saja. 5 dikali 24 hasilnya sama dengan 120. Kemudian 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Sekarang sudah menjadi 120 dibagi per berapa bisa naik? 1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan Kecil lagi ya, lebih sederhanakan. Ya. Kita coret saja ini nolnya, kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan Jadi nolnya. 12 per 100 jadi. Sehingga sekarang menjadi 12 12 per 100. Karena dicoret lagi Ini juga masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 4 ya. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Contoh yang terakhir, 10,5 dikali 0,2. Sekarang ini di belakang koma ada satu angka berarti per 10 menjadi 105 per 10 dikali 0,2 berarti menjadi 2 per 10. Kita kalikan 105 dikali 2 hasilnya adalah 210. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Sama seperti tadi kita bisa menghilangkan nolnya ya, kita hilangkan nolnya. Kemudian sekarang tersisa menjadi 21 per 10. Ini kita bisa sederhanakan, kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau tadi menjadi pecahan biasa. Kenapa pecahan campuran? Adik-adik bisa perhatikan di sini. Ini pembilangnya lebih besar, maka akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 10. 21 dibagi 10 itu bilangan yang mendekati adalah 2 ya. 2 kali 10 hasilnya 20. Kalau 3 kali 10, 30 sudah lebih. Maka hasilnya menjadi 2.
Kemudian perhatikan 2 dikali 10 tadi 20. Maka selisih 21 dan 20 adalah 1 ya. Selisih itu berarti dikurang. 21 dikurang 20 sehingga kita tuliskan menjadi 1/10 ya. 10-nya dari penyebut yang di bawah ini. Berarti menjadi 1/10. Dari mana 2 tadi ini kan 2 ya. Dan kemudian 1/10 pembelajaran kita ya. adik-adik tentang Lihat di sini ya. perkalian desimal. Ada 2 cara tadi yang kita pelajari. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah silakan memilih mana yang menurut kalian paling mudah. Paling mudah, pilih B mana ya? Yang pertama, yang kedua, yang pertama. Tetap semangat belajar di rumah. Hasilnya sama semua. Komen, subscribe, Cuman beda caranya serta ya. bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, selesai nak ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, yang tadi hasil apa latihan kalian tadi alhamdulillah semuanya rata-rata dapat 100 nah ya. Nah, berarti kalian sudah pintar. Ya, tadi walaupun tadi ada salah letaknya saja komanya ya. Nah, kalian masih bingung kan? Nah, makanya tadi kan kalau dia perhatikan tadi kan komanya 2 kan kayak ini kan 10,5 0, berarti nolnya komanya ada 2. Nah, ya berarti 2 angka di belakang koma ya. Nah, 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nah, jadi tinggal kalian letakkan saja. Misalnya buat kalau yang ini tadi contoh slide tadi ini dalam bentuk pecahan ya. Ada pecahan biasa sama pecahan campuran ya. Nanti sekali lagi kita sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ya. Sekarang sebelum kita masuk di penutup kesimpulannya bagaimana? Nah, tadi sudah Pak jelaskan di materi 1 ya, yang ini yang kedua kan? Ya, yang contoh kedua yang materi 1 tadi sudah ngerti semua, sudah paham semua? Ya. Kalau nolnya komanya cuma 1 berarti dihitung 1 lah ya, keluarnya 1. Kalau dia 2 dihitung 2. Ya, kesimpulan dari tadi kan? Nah, itu kalian tadi sudah dari latihan tadi kalian sudah bisa mengerjakan soal. Alhamdulillah yang Pak kasih tadi latihan kalian tadi dapat 100 semua. Berarti kalian sudah berhasil bisa naik untuk memecahkan perkalian bilangan desimal. Nah, kalau sudah bisa perkalian bilangan desimal berarti perkalian biasa kalian juga bisa kan? Nah, iya, mudah kan? Lebih mudah lagi kan? Jadi nggak usah tidak usah dihitung komanya, langsung saja. Pak, contohnya 9 kali 7 berapa? 6. Nah, 63. Nah, jadi nggak usah ada komanya kan? Nah, langsung 63. Iya, tidak usah lagi. Kalau dia ada komanya berarti 6,3 ya. Nah, itu kan kalau biasa tidak ada koma. Nah, baiklah. Satu lagi lah. Ya, sebelum kita tutup, ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang tak ngerti? Lagi. Nah, yang ditanyakan, ya. Nah, ngerti. Nah, sudah. Berarti sudah semuanya sudah mengerti. Ya. Satu lagi nak. Ya. Ini kita masuk di acara penutup atau kesimpulan, ya. Nah, satu lagi nak. Ya. Satu lagi nak. Ada latihan apa? Nah, latihannya satu lagi sebelum kita itu ini namanya lembar refleksi atau rencana tindak lanjut. Nah, supaya kalian lebih paham lagi yang apa yang sudah Pak kasih tadi kan, yang sudah kalian lihat di video tadi baik materinya maupun cara-cara mengerjakannya kan. Nah, ini ada satu lagi ya Pak, itu ini ada sama seperti tadi, ada 2 soal, silakan kalian kerjakan ya kayak seperti tadi ya. Nah, waktunya kurang lebih seperti tadi lah 5 atau 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan, tulis nama seperti tadi nah. Sudah kali lagi nah. Ya, ini lembar refleksi nah ya. Ya terakhir bahwa kalian sudah mampu benar. Nah, ini satu kali lagi ya. Ya, silakan. Kali lagi. Nah, buat namanya tulis ya.
refleksi. Nah, latihan refleksi ya, yang kayak ini. Latihan refleksi ya. Tidak usah ditunda apa-apa nak latihan itu. Ya. Latihan refleksi. Nah, sekali. Silakan dikerjakan seperti tadi. Refleksi. Nah, itu nak, itu kan 3 angka ya. Nah, kalian kalikan dulu 3,8 dikali 1,5 dulu. Nanti baru dikali ke 4 lagi. Nah, gitu kan? Ya, benar kan? Nah, ini yang ada 3 angka. Kalikan dulu nak, 3,8 dulu dikali 1,5. Baru dikali lagi kali ke 4. Ya, boleh diulang. Refleksi. Nah, sudah ini nak, nanti sudah latihan yang kedua ini refleksi. Kalian nanti ada hadiah reward ya. Siapa yang bisa mengerjakan, Pak kasih hadiah pena. Nah, di ujung acara nanti pas sudah kita selesai nanti ada juga hadiah pokoknya kan. Nah, untuk kalian yang sudah bersedia sampai akhir, sampai sebelum sholat Jumat ini bersedia untuk untuk menjadi murid sampai Pak selesai praktek ini ya. Ya, silakan nanti cari dulu ya. Kayaknya tadi. Boleh diorangin dulu lah. Ya, dicari. Nah. Caranya dikalikan dulu, Nah, ini Pak lihat ya hasil yang refleksi ya. Ini yang kedua. Tadi kan lembar kerja latihan biasa kan? Nah, ini refleksinya bahwa kalian itu ya. Bagusnya pakai jalan. Ya. Boleh ya. Boleh dipasang. Kita bawa sebelah sini langsung. Sini baik. Iya, buat jalan dia. Itu kan lebar juga. Wah. Ya. Tidak usah di itu kan, dihilangkan saja, tidak apa-apa. Ya, ditulis juga tidak apa-apa, tapi bagusnya, nah benar, 22,8. Ya, pinter, berarti sudah bisa semua. Ya, sudah. Nah, yang sudah boleh sebut, ya, boleh. Nah, yang sudah selesai, ada yang belum, nah enak. Ya.
itu nah, ya, itu kamera sudah dua. Ya. Nah, sudah semua, Ben. Nah, nanti ketika sudah ini kita mau apa? Ada reward ya, ada reward penutupan ya baru selesai. Ya ini alhamdulillah anak-anak ini sudah bisa semua ya, sudah alhamdulillah sudah bisa menghasilkan yang perkalian desimal dengan baik ya, sudah paham, sudah mengerti, alhamdulillah. Ya ini buktinya mengerjakan soalnya belum sampai 5 menit sudah selesai, alhamdulillah. Yang sudah selesai ada yang belum, tapi sebagian lebih dari separuh sudah selesai semua. Sudah selesai semua ya, sudah nak? Ya. Ya sudah ya, nah, ya, pamernya. Ya dianggap sudah, ya. Ya, sudah. Ah, ya, sudah. Nah, sudah selesai, oke. Siapa lagi? Sudah. Nah, sudah bagus. Siapa lagi? Belum. Nah, ya sudah. Sudah. Ah, ya sudah. Ah, ya sudah. Nah, sudah. Sudah. Sini. Nah, sini ada. Nah, sudah. Ya, sudah. Nah, sudah semua. Hasilnya insya Allah benar semua. Diselesaikan semua dulu ya, Amin. Ya. Nah, sudah. Ini sudah. Nah, ada sudah. Oke, dan satu lagi ya. Rizka. Nah, sudah. Sudah, nah, ya. Alhamdulillah semuanya sudah tidak sampai waktunya 5 menit ya. Alhamdulillah rata-rata sudah mengisi semua. Ya, nomor 1 ya. Jimmy, Gaisara, alhamdulillah. Nah, nomor 1 tadi sudah Pak jelaskan hasilnya berapa? 2,280 ya. Ya, benar. 2,280 nolnya boleh ditulis atau boleh tidak. Nah, karena seperti contoh tadi kan. Nah, komanya boleh ditulis atau tidak. Nah, sekarang kalau sudah mengerti semua hasil tadi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, nanti ya setelah ini Pak kasih reward dulu. Setelah kasih reward, terakhir Pak kasih PR ya. PR ini nanti ada di buku cetak kalian ya. Nah, di buku cetak kalian ya. Nanti setelah ini ya, PR-nya nanti di terakhir ya. Nah, halaman ya, di buku cetak kalian ya. Nah, di halaman 36. Nah, 36. Halaman 36. Nah, itu ada ada pertanyaan tambahan ya. Lihat nanti situ ya, ada satu sampai ya. Kalian lihat kerjakan di rumah ya, namanya PR ya. Ya, kan tadi kan kalian sudah mengerti kan, tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Nah, alhamdulillah kalau sudah mengerti tentang perkalian bilangan desimal ataupun pecahan tadi kan kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak tidak sia-sia mengajar kalian kan hari ini ya. Nah, baiklah, untuk hasil kalian hari ini Pak akan mengasih kalian reward, nah atau hadiah. Siapa yang bisa mengerjakan nanti Pak dapat kasih hadiah ya. Nah, nanti Pak tulis dulu soalnya. Nah, siapa yang bisa mengerjakan tunjuk tangan ya. Yang bisa langsung Pak kasih hadiah. Nah, ini perkalian tadi boleh ke bawah, boleh ke situ nah, vertikal. 3,5 dikali 7,6. Nah, siapa yang bisa? Ya. Nah, Fauzia karena sudah punya tuan. Ya, apa sih nah? Ya, kerjakan nah. 5 kali 6 berapa? 30. Ya. Kali enam berapa? 30. Iya, kenapa? Nah, nol ya, tinggalnya disimpan. Nah, 3 kali 6 18 sama dia benar. Sekarang lawannya 5 kali 7. Iya, 7 kali 5 berapa? Nah, makanya kan penjebak kan penting kalian bisa dulu perkalian biasa kan? Nah. 7 kali 5 3. Nah, 35. Ya, 31 tambah
dikali 3. Tiga 24 itu boleh duanya di sini nah kayak tadi nah. Terus kali 3. Ya, tetap 0 lah. Coba kan. 4 turun 5. Turun 0. Nah, coba hitung 0-nya, komanya. Nah, berarti 0,54. Benar enggak? Nah, alhamdulillah bisa. Berarti dia satunya. Pilih lah. Gitu. Nah, udah yang gitu. Nah, oke. Oke, kalau begitu sudah, nah, itu yang sudah mendapatkan reward atau hadiah ya, karena kalian sudah bisa mengerjakan ya. Nah, sekarang jangan lupa PR-nya tadi dikerjakan halaman 3 1 sampai 10. Baiklah. Mungkin sekian selesai pelajaran kita hari ini nah ya. Kita berdoa bersama-sama seperti tadi. Ya. Berdoanya ya dengan ice breaking lah ya. Ya kan setelah tadi ya ice breaking biar kalian semangat ya. Apa-apa biar banyak ice breakingnya. Sekali lagi. Nah, tangan di atas lagi nah. Ini penutupan kita akan ayo 1 2 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Nah, sekarang kita berdoa dimulai. Sekian. Nah, Pak, akhiri materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian ya, dan juga bagi Pak ya. Ya, amin. Semoga hari ini hari Jumat Barokah, semoga kalian ya, menjadi anak yang soleh dan soleha dan pintar ya, yang berguna bagi bangsa Indonesia. Baiklah, sekian. Terima kasih Pak ucapkan atas waktunya. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf dan pada Allah Pak mohon ampun. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.